Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Zainul Abidin ST MENG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifatul Hamidah dengan NIM F1E1222213 dari Prodi Sistem Informasi, ruang R006. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen proses, penjadwalan CPU, deadlock, dan manajemen memori utama. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Dalam proses implementasinya, terdapat berbagai jenis sistem operasi yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Apa saja fungsi dari sistem operasi itu? Yang pertama, memory management. Yang kedua, device management. Yang ketiga, file management. Dan yang keempat, prosesor management. Manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi pengalokasi program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal yang berkaitan dan bertanggung jawab dengan manajemen proses, yang pertama membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan yang kelima, menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Ada beberapa model dari proses sistem operasi. Yang pertama yaitu multiprogramming. Multiprogramming yakni melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Yang kedua, pseudoparallelism. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan. Ada beberapa jenis model proses. Yang pertama yaitu proses serentak. Proses serentak ada 4 macam, yaitu yang pertama multiprogramming. Multiprogramming adalah sistem yang menjalankan lebih dari satu program sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kedua yaitu multitasking. Multitasking merupakan menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah oleh prosesor tetapi belum sempat dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Yang keempat ada multiprocessing. Multiprocessing adalah sejumlah tugas yang telah dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Dan yang keempat ada time sharing. Time sharing adalah proses yang dilakukan secara bersamaan di mana sejumlah pemakaian dapat menggunakan satu sistem komputer sehingga setiap pemakaian merasa bahwa seluruh sistem komputer dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Lanjut, proses yang kedua yaitu proses berurutan. Proses berurutan yaitu sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan sementara proses berikutnya belum bekerja. Proses yang ketiga adalah proses paralel. Proses paralel yaitu sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Dan yang terakhir yaitu proses serentak bertenggalan.
Proses serentak berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses yang berselingan dengan potongan dari proses lain. Lanjut dengan penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah suatu pengaturan proses-proses yang ada di dalam CPU. Penjadwalan ini sangatlah penting karena menentukan performa dari sebuah CPU. Penjadwalan CPU adalah dasar dari multiprogramming karena adanya lokasi itu, maka proses-proses itu mendapatkan alokasi resource dari CPU. Suatu proses mengandung suatu circle atau siklus dari pengaksesuasi CPU dan MKY. Suatu proses yang dieksekusi oleh CPU terjadi di antara dua circle tersebut. Adapun kriteria dari penjadwalan CPU. Yang pertama, CPU utilization. CPU utilization adalah persentase dari CPU yang diinginkan memiliki regen 0 sampai 100%. Yang kedua, throughput. Throughput adalah banyaknya proses yang diselesaikan satu persatu waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, throughput bisa menjadi salah satu kriteria penilaian di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak dengan waktu paling singkat mungkin yang terbaik. Yang ketiga ada turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Dan yang terakhir yaitu waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau MK itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses antrian ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses yang tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di mana dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Ada beberapa kondisi terjadinya deadlock, yaitu yang pertama mutualan eksklusif. Suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama digunakan juga oleh proses lain. Yang kedua ada whole and wide. Proses ini yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Yang ketiga ada preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Yang keempat ada circular wide. Kondisi seperti rantai yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Cara menghindari deadlock yaitu yang pertama,
Jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawa kita pada kondisi deadlock. Sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena ketika akan menuju deadlock sudah dicegah. Dan yang kedua, itu jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Selanjutnya, manajemen memori utama. Manajemen memori utama atau lebih dikenal dengan sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama tersebut tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan menghilang bila komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan, serta siapa yang menggunakan dan memilih program yang akan di-load ke memori. Karena penggunaan rangkaian digital, maka manajemen memori utama memakai implementasi struktur discrete aljabar boolean. Baiklah, sekian dari saya. Ada sedikit quotes, yaitu gapailah pendidikan setinggi mungkin dan kembalilah kepada masyarakat untuk memberikan kebaikan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.